Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Wijaya, NPM 86904322219, PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK Universitas Galuh Ciamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini. Silahkan untuk mengawali pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa untuk KM. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ya, terima kasih untuk yang sudah berdoa, dan kita hari ini seperti biasa melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran sejarah wajib ya, sejarah Indonesia. Sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Ruli. Siapa lagi selain Ruli? Ya, untuk Ruli keterangannya kenapa? Alfa. Oke, Jakia sakit. Oh, Susan sakit. Baik, kita doakan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan bisa kembali melaksanakan aktivitas belajar bersama kita di sekolah. Yang Alfa juga mohon nanti untuk KM dikonfirmasi kenapa tidak ada keterangan untuk kehadiran hari ini, ya. Baik, ya, silakan Nisa dipimpin dirijennya. Ya, 17 Agustus. Membela negara kita berdua. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, seperti biasa untuk mata pelajaran sejarah kita selalu mengawali dengan slogan. Ya, kalau slogannya kalian sudah tahu, dimana nanti ketika Bapak mengucapkan atau mengatakan jas merah, apa kalian jawabnya? jangan kali-kali melupakan. Oke, kita tes dulu ya untuk melatih fokus kalian. Jas merah. Jangan kali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jangan kali-kali melupakan sejarah. Satu kali lagi, jas merah. Jangan kali-kali melupakan sejarah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, itu ya untuk membakar semangat kalian. Ini siapa yang mengatakannya slogan ini? Ada yang tahu? Soekarno. Ya, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Ya, baik, untuk selanjutnya Bapak mengingatkan kembali materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini ada yang masih ingat tentang kekalahan Jepang, betul ya. Jadi kalau dalam sejarah kita mengenal ada yang namanya kausalitas. Bagaimana peristiwa sebelumnya
ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa yang akan terjadi, yang akan datang ya. Apalagi kita dalam belajar sejarah tidak hanya berfokus kepada masa lalu, tapi kita mempelajari 3 dimensi waktu: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Sekarang kita berada di masa kini ya. Kita akan belajar dari masa lalu. Baik, yang selanjutnya materi sebelumnya ini tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang memicu adanya pergerakan di Indonesia, atau juga sering disebut Indonesia pada waktu itu dalam keadaan vacuum of power ya, kekosongan kekuasaan, yang mana ini diambil alih oleh para pemuda pada waktu itu untuk melakukan gerakan ya, yang mana pada waktu itu ada kaum muda dan kaum tua. Nah, kalian juga Bapak mau memotivasi pada kalian, karena kalian ini generasi milenial ya, generasi Z ya, sering disebut generasi Z, tentu harus mewarisi nilai-nilai kepahlawanan dari para pahlawan pejuang ya. Bagaimana dulu mereka berjuang, tidak hanya mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin mencoba dulu konsentrasi kalian ya, sebelum nanti Bapak berikan semacam stimulus ya untuk mengawali kegiatan inti dari tujuan pembelajaran kali ini. Kalau Bapak mengatakan proklamasi kemerdekaan ini hadiah dari Jepang, kalian kira-kira setuju tidak? Tidak. Ada yang bisa menyatakan apa alasannya tidak setuju? Ya, Dandi, silakan. Saya tidak setuju karena Indonesia merdeka atas bangsanya sendiri. Namun dari awal Jepang juga sudah menawarkan kemerdekaan Indonesia, tapi Indonesia menolak semua karena Indonesia ingin menjadi negara yang merdeka atas bangsanya sendiri. Ya, berikan aplaus untuk Dandi ya. Ya. Tentu kita tidak setuju kalau dikatakan bahwa Indonesia ini hadiah dari Jepang ya kemerdekaannya. Baik, Bapak sampaikan juga untuk KKM di kelas 11 ini kelas 11 IP1 ya. KKM-nya itu 73 ya. Jadi upayakan nilai kalian jangan kurang dari 73. Baik, kita akan mulai untuk materi kali ini. Sebelumnya seperti biasa kita melakukan pembiasaan literasi ya. Tolong dibantu oleh Budi untuk membantu mendistribusikan buku paket ya pada teman-teman tiap mejanya untuk melakukan literasi terlebih dahulu ya. Kita membaca dulu materi yang akan dipelajari hari ini biar kalian ada gambaran. Atau sudah membaca tadi malam di rumah? Oh, belum ya. Mungkin kalau malam membaca kalian ngantuk ya. Kita biasakan membaca dulu ya sebelum belajar. Materinya ada di halaman di bab ke-6 ya. Coba dilihat di sana ada tentang proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, di sana kalian silakan bersama teman-temannya untuk pembiasaan literasi. Ya, pembiasaan literasi kalian membaca terlebih dahulu untuk menambah wawasan kalian tentang materi kali ini. Nah, nanti setelah membaca Bapak akan mencoba nanti menayangkan video ya, yang mana diharapkan setelah kalian membaca lalu melihat tayangan video, kalian menjadi tercerahkan tentang materi kali ini ya, sehingga diharapkan tidak hanya nonton, tapi nanti bila ada poin-poin yang merasa penting dalam tayangan video nanti, kalian diharapkan menulis poin-poin tersebut ya. Ditulis di buku catatannya masing-masing
Sehingga nanti kalian mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang kalian baca dengan apa yang kalian lihat ya. Ya, silakan dibaca dulu materinya. Ya. Dibiasakan juga kalian mengunjungi perpustakaan sekolah ya, agar buku-buku yang ada di perpustakaan bisa kalian baca. Tidak hanya mata pelajaran sejarah saja. Sudah siap untuk menyimak? Siap, oke. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagian ke-1. Gambarnya kurang besar. Teman-teman, Baik. sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya, kekalahan Jepang terhadap sekutu. Nah, itu ya. Kemerdekaan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Semua ini akan kita bahas pada video bagian ke-1. Selanjutnya, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita bahas pada video bagian kedua. Kita akan mendalami materi ini dengan PowerPoint yang sudah Bapak buat di sini ya. Kalian bisa lihat, sudah cukup jelas mungkin. Ya. Nah, kita akan langsung saja pada poinnya di sini, yaitu di sini tersedianya semacam peta konsep bagi kalian. Bapak sudah siapkan. Untuk selanjutnya kita akan memulai pembagian kelompok pada kalian, yang mana pembagian kelompok ini sudah ada di kelompok yang Bapak susun di pertemuan sebelumnya. Ya, hanya saja ada bedanya sedikit ya. Kalau kemarin Bapak hanya menyertakan nomor saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Hari ini Bapak sedikit berbeda ya, menamai kelompoknya sesuai dengan materi, yaitu kita namai dengan tokoh-tokoh proklamasi. Jadi nanti dalam kelompoknya di sini kalian akan ada 4 kelompok yang sudah dibuat di sini LKPD-nya. Nanti ada kelompok Soekarno ya. Lalu ada kelompok Muhammad Hatta, ada kelompok Ahmad Subarjo, dan juga ada kelompok Sayuti Melik ya. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang berjasa, tapi karena ini kan kalian hanya ada 4 kelompok ya, jadi kita ambil 4 tokoh di sini. Silakan ketua kelompok yang sudah ditunjuk untuk mengondisikan anggotanya. Silakan kita kondisikan dulu ya. Ya, silakan, agar dalam diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Bapak ingatkan, dalam diskusi ini menekankan kerja sama ya. Kerjasama untuk mencari solusi itu sangatlah penting, agar kalian dalam melakukan diskusi kelompok ini bisa mendapatkan sesuatu yang kalian cari, sesuatu yang kalian inginkan. Ya, yang tidak hadir tadi tidak apa-apa ya, silakan saja diisi dulu yang hadir. Ya, silakan bergabung saja ke sini ya, ke kelompoknya. Oh, ada ini, sok silakan sama Resa ini dan yang lainnya. Ya, sok. Nah, ini untuk buku sumber yang sudah kalian miliki, silakan bisa digunakan. Kita mulai ya, karena kalian juga nanti harus mempresentasikan ya, mempresentasikan apa yang kalian cari dari LKPD tersebut.
Ya, di sini Bapak juga akan mengecek keaktifan kalian ya. Silakan anggota kelompoknya jangan sampai ada yang bekerja yang tidak ya, tapi semuanya bekerja sama ya. Silakan bekerja sama. Oke, silakan anggota kelompok dan juga ya, Bapak. Ya, ininya dijelaskan singkat Soekarno-nya. Lalu yang menjadi poinnya ini. Lakukan analisis mengapa proklamasi disebut puncak perjuangan. Ya, siap ya. Sudah dipahami ya. Silakan. Nah, ini kelompok mana ini? Kelompok Sayuti Melik full tim? Full ya. Berarti tadi yang ada yang tidak hadir itu di kelompok mana tadi? Bapak cek dulu absennya ya. Tadi di kelompok Ahmad Subarjo. Oh iya. Tadi ada Ruli dan siapa tadi yang tidak hadir? Ruli Jakia ya. Ruli Jakia tidak hadir. Kalau di kelompok Muhammad Hatta yang tidak hadirnya siapa tadi? Susan. Ya, tadi ada yang sakit 2 orang ya. Baik, ini kelompok Ahmad Subarjo ada masalah? Tidak ada? Tidak ada, oke. Ya, silakan. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok pertama yang tampil ya. Kelompok Muhammad Hatta. Ya, silakan kelompok Muhammad Hatta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah bareng Sebastian sambil makan buah si mana lagi. Yang jawab hanya sebagian, kita ulangi 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pergi tinggalkan dirinya, pergi jauh sampai ke Borneo. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sarang beo. Ya. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka pada presentasi pertama kali ini. Kami dari kelompok Muhammad Hatta ingin mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah diajukan. Namun, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu, maka kami akan mengenalkan diri kami. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak tahu siapa namanya. Oke. Yang pertama, saya Dandi Alditia dan sebelah kiri saya Isma Kania Rahayu. dan saya Muhammad Iqbal Fatri dan sebelah kiri saya Ya, kita berikut anggota dari kelompok Muhammad Hatta ya. Yang pertama, langsung saja kita kepada jawabannya ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa proklamasi disebut puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk menaikkan harkat martabat bangsa. Martabat sendiri berarti tingkat harkat kemerdekaan atau harga diri. Dengan adanya proklamasi, martabat bangsa Indonesia menjadi sederajat dengan bangsa lainnya yang telah merdeka. Selain itu, proklamasi juga memiliki sejumlah makna berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek hukum, yang kedua, aspek historis, yang ketiga, aspek kultural, yang keempat, aspek spiritual, yang kelima, aspek politis, dan yang terakhir adalah aspek sosial. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa proklamasi sebagai penanda berakhirnya penderitaan rakyat? Proklamasi juga menjadi penanda berakhirnya penderitaan rakyat akibat penjajahan telah berakhir. Melalui proklamasi, Indonesia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya. Untuk yang terakhir, karena kebagian di kelompok Muhammad Hatta, untuk biografi singkat Muhammad Hatta adalah Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 dan wafat di tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan bangsa kita. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda juga Jepang, sekaligus
memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Namun entah kenapa dan apa alasannya Muhammad sampai duet antara Muhammad Hatta dan Soekarno pecah di pemerintahan, menyebabkan Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Oke, mungkin itu jawaban dan juga sejarah singkat ataupun biografi singkat dari Bapak Muhammad Hatta. Dan untuk sekarang kita akan buka pertanyaan. Saya batasi maksimal karena saya tampilnya pertama nih, jadi cuma 1 pertanyaan. Ya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? 1 pertanyaan. 1 pertanyaan mungkin ada? Ya, silahkan. Oh, ada, Budi. Ya, 1 saja ya. Yang dibatasi oleh penampil. Ya, silakan. Mengapa tokoh golongan tua memilih tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia, dan apakah Presiden Soekarno pada saat itu sedang sehat saat membacakan proklamasi? Oke ya, ditampung dulu jawabannya ataupun kami ingin diskusikan dulu ya. Oke, ya, siap. Ya, silakan untuk mendiskusikan jawabannya ya bersama anggota kelompoknya. Nanti karena waktu ya untuk penampilan Bud, untuk waktu, jadi tidak perlu ada pertanyaan saja ya, langsung nanti tutup ada waktunya ya. Sama ini juga semua ya. Kondisi Soekarno sedang sakit, yang kedua karena memang golongan tua memilih tanggal 17. ya. Silakan bisa langsung dijawab oleh kelompok Muhammad Hatta. Pertanyaan dari kelompok Soekarno ya. Ya, silakan, boleh oleh perwakilan anggota kelompoknya, Bangga. Oleh siapa? Ketuanya ya, oleh ketuanya, Bangga. Nanti. Ya, tadi ada pertanyaan dari kelompok Bapak Soekarno ya, dan saya akan menjawabnya. Tadi pertanyaannya, mengapa golongan tua itu memilih tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi kemerdekaan. Ya, alasannya adalah hari kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu bertepatan dengan hari Jumat Legi. Menurut kalender Jawa, Jumat Legi memiliki arti Jumat yang bahagia, suci. Selain itu, Soekarno juga mempercayai angka 17 itu. Soekarno juga mempercayai angka 17 sebagai angka suci yang dapat memberikan harapan baik, dan juga pada hari itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan yang mana sering disebut juga Nuzulul Quran ya. Oke. Jadi salah satu alasannya itu ya, mengapa kaum tua memilih tanggal 17 Agustus. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Soekarno itu sedang sehat? Jawabannya, Soekarno sedang tidak terlalu sehat ya, karena beliau sedang sakit pada waktu pembacaan proklamasi kemerdekaan. Namun atas dorongan semangat rakyat Indonesia, beliau tetap memaksakan untuk membacakan proklamasi di tanggal 17 Agustus tersebut. Ya, diberikan aplaus ya untuk kelompok Muhammad Hatta ya. Kan? Mungkin itu saja ya, karena kami dibatas pertanyaan cuma 1. Terima kasih kelompok Bung Karno yang telah bertanya, dan izinkan kami kelompok Muhammad Hatta untuk memakai pantun dalam menutup acara ini. Oh, ya, ini kelompoknya full pantun ya. Belajar ekonomi bersama Muhammad Hatta. Ya. Kaum muda harus selalu kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok yang raise hand tadi, Soekarno. Iya, silakan kelompok Soekarno. Baik, terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah tampil ya. Ya, kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, setiap kelompoknya, dari kelompok Soekarno, kelompok Muhammad Hatta, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sayuti Meli ya. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, Budi, silakan. Apa yang Budi bisa simpulkan dari pertemuan hari ini?
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Bukan dari pilihan Jepang atau pilihan dari Belanda, tetapi murni daripada perjuangan rakyat. Bahwa proklamasi beserta peristiwa-peristiwa lain merupakan bentuk semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan yang bangsanya sudah terjajah hampir 300 tahun lalu. Iya, oke. Berikutnya ada lagi? Dandi mungkin? Saya ingin menambahkan dari yang tadi saudara Budi sampaikan. Oke, silakan. Perjuangan ini merupakan selat dari semangat dan juga perjuangan bangsa Indonesia yang tidak mengenal lelah dan juga pantang menyerah dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Baik, ya, itu kesimpulan dari teman-teman kalian. Berikan aplaus dulu ya. Ya. Baik, Bapak juga menyimpulkan bahwa dari pertemuan kali ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah harapan besar sebuah bangsa. Bagaimana ini yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bangsa dan harus dihapuskan karena sesuai dengan kemanusiaan. Oke, itu ya, itu sudah sangat jelas. Ya, alhamdulillah negara kita sekarang sudah merdeka dan kalian sebagai generasi penerus silakan untuk mengisi kemerdekaan ini. Biar kalian bisa mengetahui, silakan bisa dibuka handphonenya untuk melihat Google Form yang sudah Bapak buat. Itu ada beberapa soal pilihan ganda. Ya, ini juga menjadi bahan untuk kalian nanti kita mempelajari materi selanjutnya. Oke, ya itu bisa kalian kerjakan nanti ya, silakan. Dan untuk refleksi ya, untuk refleksinya tentu Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan pada kalian. Bagaimana jalannya pertemuan hari ini ya. Pertanyaannya ya tentu ini pertanyaan yang sederhana ya, tidak menyulitkan karena ini pertanyaan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami selama pembelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan hari ini ya. Baik, apa yang telah kalian pelajari hari ini tentang proklamasi kemerdekaan? Oke, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai dari pelajaran tentang materi proklamasi kemerdekaan? Presentasinya. Oh, presentasinya ya. Tokoh-tokohnya juga mungkin ya. Ya, karena setiap kelompok memiliki tokoh-tokohnya ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah terlaksana. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang begitu antusias pada pertemuan kali ini mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Tadi dipimpin oleh KM ya, sekarang juga dipimpin oleh KM. Silakan untuk KM memimpin doa. Alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Akan keberkahannya, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Untuk laki-laki jangan lupa ya untuk mengikuti atau melaksanakan sholat Jumat di sekolah ya, di masjid sekolah.
Untuk perempuan silakan untuk menyesuaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.